Sudah 2 kali ya purna tugas di PT KAU Indonesia Chemicals, dan rasanya juga kita masih belum puas, belum merasa terpuaskan dengan bimbingan dan pencerahan daripada Pak Wenang. Tapi bagaimanapun itu adalah keputusan daripada manajemen perusahaan, dan saya selaku pribadi mengucapkan beribu banyak terima kasih atas semua hal yang sudah diberikan, yang diajarkan, yang dipersiapkan, dan harapannya ini akan berguna untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Harapan yang terbaik buat Pak Wenang dan keluarga, sukses keluarganya, putrinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang tak banyak yang bisa disampaikan, berharap yang terbaik buat Pak Wenang dan keluarga, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti diikuti generasi Pak Slamet dan Pak Marno, generasi awal untuk mentor langsung sebagai Pak Wenang sebagai mentor langsung. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Pak, mungkin atas bimbingannya, pendidikannya yang sudah lama diajarkan kepada kita semuanya. Harapannya nanti ke depannya juga kita tidak putus tali silaturahmi terhadap Bapak bersama keluarga besar TE ya. Kalau memang ada kesempatan kita bisa main lagi ke sana, atau nanti kita bisa refresh, bisa bersama-sama kembali mengingat memori yang sudah berlalu. Dan harapannya kembali juga Bapak mungkin di masa purna tugas ini yang sudah selesai tetap menjaga kesehatan dan tetap lebih enjoy dan lebih santai bersama dengan keluarga, banyak waktu bersama keluarga. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon dimaafkan mungkin selama ini saya selaku pribadi dan rekan-rekan semuanya kalau ada yang tidak berkenan di hati Bapak. Ya, pada intinya Bapak juga kami tahu semuanya dengan ketulusan mengajarkan kepada kita semuanya, dan kita semuanya juga ikhlas semuanya untuk memaafkannya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih dan selamat memasuki purna tugas yang kedua Bapak. Terima kasih. Atau masuknya ke proyek dulu. Tapi sebelum ke situ juga OJT dulu di TS dulu, namanya TS, bukan TE. Itu kira-kira sebulan biar tahu dari lapangan sampai ke LCA, CT kalau kita namanya, untuk lanjutnya ke DCS nya. Ya, rasanya Pak Wenang itu selalu energi, selalu ada power terus, ada trouble apapun terus aja dicari problemnya apa, masalahnya apa, sampai ujung-ujungnya ketemu. Meskipun kita semua mungkin Pak Wenang juga trouble seperti itu baru juga gitu. Jadi bukan trouble yang sudah ada, sudah terjadi, dan hampir selalu ada kita dapat gitu. Troubleshootnya dapat, itu yang ya, kegigihan itu yang seharusnya ada terus di PE, di masing-masing individu PE. Itu apa lagi ya yang paling dominan Pak Wenang itu. Dan yang untuk secara pribadi ya, saya berusaha ke situ dengan kemampuan saya. Saya kebetulan ditempati di DCS-nya. Jadi itu aja. Kira-kira semoga di usia pensiun Bapak lebih adem, lebih tentram, lebih enak, lebih usul lagi ibadahnya, nggak tergabung sama trouble apa pikiran apa lagi. Terima kasih Pak. Gitu. Waalaikumsalam. Mungkin sekilas
masuk ke KIS itu 2022 di bulan Juli, dan itu pun langsung masuk ke trouble pertama ya Pak Menang, inverter. Kita terus terang dulu tim elektrik itu hanya ada 4 orang, Pak Menang, Pak Warno, Pak Tatang, saya. Dan saya terus terang paling junior. Artinya kita berempat itu sama-sama Pak. Pulang jam 12 malam, 1 minggu lembur. Ya bisa ditanya lah Pak Menang. Sampai capaian lembur kita bisa sampai 176 jam. Nah, Dan itu beda dikit sama saya. kesan tersendiri. Kesan tersendiri. Apalagi kalau sudah dihadapkan dengan IP S2, IP S3 sampai kotak berkali-kali lah. IP S3. Itu momen yang tidak bisa kita lupakan. Sampai dulu zamannya Haji Syed almarhum, jam 3 pagi kita masih ngurusin itu bersama Pak Menang, Pak Warno, dan termasuk Pak Bayat. Pak Bayat termasuk yang bareng dengan saya. Yang masuk di KIC. Hanya mungkin Pak Bayat tangkap karya teknik, ada langsung KIC. Dan memang momen yang paling berharga itu di KIC itu adalah pengalaman. Jadi semua, terus terang, kita semua di sini itu otodidak di orangnya. Kita setiap problem itu meraba-raba. Jadi apa masalahnya, ya kita selesaikan dengan meraba-raba. Tidak semuanya itu ada textbook atau diajarkan. Baru kesini-sini 2006 mulai kita itu sedikit tertata dengan adanya proyek dari tahun Jepang, terutama di Revolution, di 4, di 5, di 6, dan itu terus terang salah satu kunci ilmu yang paling susah kita dapatkan dari manapun. Terus terang pembelajarannya pun tidak ada. Di tempat lain mungkin berbeda. Tempat lain mungkin dulu saya ada penguat, ada yang memperkuat di meeting. Sekarang otomatis saya yang ibaratnya harus bisa memutuskan secara sebaik-baiknya dalam hal elektrikal. Dan ini terus terang tanggung jawab yang sangat besar yang Pak Menang ibaratnya serahkan sebenarnya dari 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Mungkin ini saya bilang ya sebelumnya astagfirullah nih kalau tanggung jawab yang besar tuh. Tapi alhamdulillah saya sudah dibekali ilmu oleh Pak Menang. Artinya kita tuh tetap harus bisa memutuskan. Terkadang keputusan itu ibaratnya baik atau tidak, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu mungkin itu saja dari saya. Pak Menang, selamat purna tugas yang kedua kali Pak. Semoga sehat terus Pak. Keluarga diberi keberkahan. Amin. Dan semuanya pun diberi keberkahan dan keselamatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Mau ya. Satu yang saya ingat dari Pak Wenang dari pertama kali masuk, yang sampai sekarang masih ingat ya, cuma satu hal. Menegur yang nggak abnormal. Contohnya dulu saya pernah waktu awal masuk ya masih training mungkin. Pahat Bubut kan masih pakai Vidya ya, tahu nggak Vidya? ASS. Kan harus digeledah dulu. Saya matiin geledah itu saya getok. Emang gitu mateinnya ya. Saya masih ingat sampai sekarang gitu. Terus ya mulai saya dulu terus sesuai ketuk. Tahun berapa itu Pak? Nggak usah saya tahun. 99. Mungkin masih TK Bapak. Itu. Jadi mungkin gini ya, sesuatu itu yang kita yang abnormal
kalau kita udah biasa normal, terus kita luruskan untuk yang lain. Bagi orang lain begitu tuh normal, tapi untuk yang bagi kita itu nggak abnormal, itu nggak normal, harus perlu diluruskan gitu. Intinya aware dengan peralatan dan cara kerja itu. Terus mungkin ada dua hal ya yang harus dilupakan dan diingat. Dua hal yang harus dilupakan itu mungkin bukan dua hal yang harus Lupa beneran. kebaikan kita sama kesalahan orang lain. Terus satu hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain dan kesalahan diri kita sendiri. Itu ya. Itu yang perlu. Kalau dengan itu nggak perlu, akan gimana ya? Rasanya. Ya, gitulah. Mungkin itu Pak yang menjadi kesan saya terhadap Pak Wana. Jadi menegur atau mengingatkan sesuatu yang di luar abnormal. Baik, untuk saat ini mungkin nggak ada istilahnya perpisahan itu nggak ada ya Pak. Yang pisah itu mungkin tempat kita mencari nafkah, ya kan? Iya. Kalau teman kan terus ada. Selama Facebook sama nomor apa ya Pak? Nggak ganti. Kita masih menjadi teman. Kalaupun nggak ada dikasih Pak. Itu Pak, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf, mungkin sudah 22 tahun ya Pak. Iya. Banyak membuat Bapak marah atau kehilangan saya. Mohon dimaafkan Pak. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Sore. Saya perwakilan dari rekan-rekan yang mungkin bisa dibilang generasi junior ya. milenial. Mungkin kesan untuk jadi selama kita kerja di sini tuh banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, terutama hal-hal yang positif ya, entah itu dari kegiatan-kegiatan maintenance, kegiatan manajerial, kegiatan mengatur waktu yang bisa dicontohkan oleh Kawenang, seperti patrol-patrol yang sering disampaikan itu hal-hal yang harus kita terus budayakan gitu, terus pertahankan. Mungkin terima kasih banyak untuk semuanya telah bisa membimbing kita, terutama yang masih junior-junior yang pengalamannya masih rendah. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa betah, kita bisa mendapatkan pengalaman baru, kita bisa mendapatkan hal-hal baru, teman baru, dan hal-hal positif lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sore. Bekerja selama 30 tahun. 34. Saya belum kali di Kebos dari HCC Fujisan. Fujisan dengan sang legenda. Dengan sang tahu semua tentang listrik, instrumen, mekanik, dan lain-lain, termasuk bagi pabrik. Jadi HCC di Kebos berhormat dengan sang. Jadi saya izin dengan sang bagus, kan itu bagus. Terima kasih. Saya sudah berhormat dengan sang. Artinya kalau dengan sang yang dari Aceh itu sangat bagus, los. Jadi selain dengan sang harus bekerja
bagus ya, Iya. tanpa bantuan minasan. Tapi sudah dapat kontribusi dan ketakuan dari minasan. Jadi saya pikir PKC bisa melakukan kegiatan di PKC. Jadi saya tidak khawatir juga. Ya. Terakhir saya semoga hadap, semoga panjang umur 50 tahun lagi. Terima kasih itu San untuk Sekiranya saya pribadi dan mungkin member T pada umumnya, kami memohon maaf apabila mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja kami perbuat terhadap Bapak yang mungkin menyinggung Bapak secara langsung ataupun tidak langsung. Kami mohon maaf. Demikian mungkin dari kita. Mungkin monggo Pak Wenang, barangkali ada yang terakhir, ada yang mau disampaikan, bimbingan ataupun pesan-pesan dari Bapak buat kita di sini, anak-anak Pak Wenang di sini. Monggo Pak. Waalaikumsalam. ya, terima kasih teman-teman. Ini kegiatan yang buat saya lagi tersanjung jadinya. Sebenarnya saya adalah manusia biasa yang hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh perusahaan atau siapapun yang mengasih tanggung jawab ke saya. Jadi ya intinya bahwa manusia kalau sudah dikasih amanah, kita harus benar-benar dalam hari ini amanah yang diberikan harus benar-benar dijalankan seutuhnya tanpa ada harus mau nimbang, capek, nggak balas dan sebagainya. Tapi kalau selama kita udah akadnya terima amanahnya, harus kita jalankan secara ikhlas, mau susah mau suka dan situ. Dan yang penting dengan jalan ikhlas kita akan melakukan halnya enjoy dan spirit. Insya Allah kegiatan itu akan terjadi sesuatu kemudahan walaupun susah tanpa ada nikmat. Mungkin selama ini memimpin TE mungkin dari awal saya juga bagian dari TE juga dari bawah. Saya jadi operator elektrik. Yang pertama masuk saya harus jadi operator diesel generator. Mungkin bersama legend saya Pak Warno. Saya ngurusin diesel engine generator 4 unit. Yang saya lah bukan orang yang baik dan terbaik ya, dalam arti saya hanya menjalankan tugas dan berusaha. Karena saya ditunjuk sebagai pimpinan, saya harus berusaha membawa keluarga saya dan anak-anak saya harusnya bisa ke jenjang yang lebih baik. Cuman saya kadang-kadang agak kecewanya begini, saya itu banyak memberikan alarm kepada si A, si B, si C, tetapi kenapa kepada peka itu yang saya harusnya, kalau memang pada sadar pada itu, harusnya mereka bisa survive lebih baik lagi daripada sekarang. Tujuan saya tuh ingin mencetak bahwa TE harus yang terbaik menjadi calon generasi-generasi di KI sini sendiri. Saya sekarang sering ngasih peluang, kasih itu ya, gosengin kadang-kadang, kenapa sih sudah tak sediain fasilitas begini ini. Jadi minta tolong yang sekarang saya udah kasih ini tolong dipergunakan dalam hal seperti misalnya bukan menjilat, bukan enggak, tetapi saya melihat potensi di situ. Ada potensi di situ kan, sudah saya mau ngasih potensi. Saya tahu potensi A, C, B, C, kita kasih fasilitas. Istilahnya saya nggak harus ngasih tahu kamu akan jadi enggak, tapi dengan ngasih jalan itu harusnya sudah, oh alarmnya begini loh ini. Jadi minta tolong teman-teman yang sudah arahnya udah tahu, dan bagi teman-teman yang mungkin yang baru, tolong berpartisipasi, bukan berpartisipasi, berlomba
berkompetisi yang sehat dalam arti ini membangun. Ya manusia pasti punya mimpi ya karir di sana. Tetapi dengan yang itu saya tidak, sebenarnya saya juga nggak punya mimpi pengen jadi setinggi ini juga enggak. Saya hanya menjalankan tugas kerja ya seperti biasa kita kerja, kalau kasih tugas harus ini, nggak melihat posisi kan tanggung jawab. Mungkin kalau sering bekerja dengan mungkin dengan Pak Bayat dan itu sebagainya, saya kenal betul dengan Pak Bayat karena saya anggap sebagai anak saya waktu itu, karena dia lahir dari Murad Teknik dan jadi labor supply. Dan kemana-mana, dari mulai kerjaan elektrik, instrumen, semua dari beliau. Grupnya dia itu Pak Bayat, Pak Jujun, Pak Mus. Kalau yang mekaniknya si Aseng. Si Aceh. Dan cuman yang sering beli ini cuman ini yang di sana. Di sana beli. Jadi makanya kadang-kadang kita melakukan bekerja sama, kadang bercanda, kadang tidur di plan. Kalau trouble mungkin seperti trouble IP, kita kalau tengah malam di tengah kadang malas turun ya tidur, gelar kardus saya di atas bilang terus. Jam 3 pagi orang tidur, saya lagi ngerjain IP gitu. Kita lagi trouble tungguin sampai jam 3 pagi dia ngapa, udah kamu tidur dulu saya. Itu pun nggak selesai, kita dimarahin, udah pulang pagi dimarahin. Waktu itu kita laporan ke Master Katasi, dia marahin juga. Ya tapi apapun itu karena kita bawahan ya, kita nggak selesai. Tapi dari marahan itu kita ambil apa sih arahannya begini, akhirnya timbul kita ambil hikmah. Oh iya berarti ini yang lepas kita lakukan kemarin, yang tadi malam. Kita dapat ilmu di situ. Jadi jangan merasa kalau dimarahin itu orang itu nggak suka dengan kita, tetapi ambil hikmahnya. Pasti dimarahin itu karena apa? Pasti ada yang kurang kan. Ya itulah kita ambil, oh positifnya di mana ini. Karena setiap orang melakukan sesuatu itu tidak pasti benar terus. Kita ada salahnya, ada alpanya, mungkin hal yang kita lupakan dan menganggap itu fatal, ternyata orang melupakan itu. Jadi saya udah banyak teman-teman ininya, saya apa yang sudah contohkan, saya bukan pemimpin yang baik ya, saya hanya memberikan contoh saja. Jadi karena saya dididik mungkin dari ini kan, kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, berilah, kasih contoh atau gimana. Makanya kita harus berperilaku sebagai umumnya manusia aja lah. Saya orangnya polos Pak, jadi saya nggak suka berpolitik. Makanya kalau di dalam politik saya kalah pasti. Tapi saya hanya membawa hati nurani saja. Dengan polosan hati aja. Ya kalau dibohongi ya silahkan aja, silahkan. Tapi saya tidak untuk kesana gitu. Saya membawa mungkin kalau ada informasi ya padanya saya sampaikan, tidak saya tambahin atau kurangin gitu. Dan mungkin dalam hal ini ada yang harus disampaikan dan tidak, itu etika dalam manajemen. Saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung saya, membantu saya. Saya bisa besar seperti ini bukan karena saya, tapi karena teman-teman semua ini. Saya tidak bisa sendiri langsung jadi seperti ini tanpa kerja keras teman-teman semuanya. Jadi kerja teamwork adalah kerja sama semuanya. Hanya kebetulan satu orang mungkin yang dipercaya kamu yang memimpin, seperti itu bisa mengkoordinasi. Tapi bukan orang itu Superman atau the best tuh belum tentu juga. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Jadi saya mau begini adalah hasil kerja teman-teman semuanya, teman TE dari produksi juga, dari logistik semuanya. Makanya kita tidak boleh, ya kita nggak bisa sombong, apapun yang kita sombong nggak ada, karena semuanya itu atas kerjasama semuanya. Tanpa kerjasama teman ya nggak ada trouble, saya ditinggalin nggak ini yang nggak selesai juga. Makanya kita harus komunikasi, saling menjaga itu di sana. Terima kasih komen-komennya Pak Ali, ininya semuanya baik, nggak negatifnya. Saya bukan orang yang baik, pasti ada negatifnya. Jadi Pak Ali mohon pesan saya untuk tim instrumen tolong dibangun, dibawa lebih baik. Pak Ali leadernya, tolong dibangun yang lebih baik lagi. Itu bangun teman-teman yang muda, ajarin semuanya ilmu yang Pak Ali punya. Mungkin kalau dari saya ada didapatkan, silakan bisa di sana. Mereka butuh bimbingan, butuh edukasi.
Kalau Pak Ali memang terbatas ya Pak Ali harus mencari jalan untuk membangun, mencari jalan mungkin keluar ke sisi atau eksternal itunya. Kalau nggak ada budget ya minta Pak Eko untuk mendapatkan budget di sana. Tugas pimpinan adalah mendevelop anak buah. Jadi tanggung jawab pimpinan itu, atasan langsung harus bertanggung jawab bawahannya walaupun satu loh ya. Jangan mentang-mentang gue supervisor, kalau ini anak buah saya biarin aja begini, nggak bisa. Kita tanggung jawab kita itu harus gimana cara anak buah saya karirnya super-super lebih baik daripada kita. Tapi yang lebih baik kita juga naik, bawahnya naik. Itu dan Pak Wira juga tolong ilmunya dibagi ke membernya, siapa yang ditunjuk seksinya. Pak Wira tanggung jawabnya udah banyak, nggak bisa menjalankan sendiri, harus di-share ilmunya. Proyeknya harus di-share kemana, ke Yusuf, ke Oji, atau ke Bayat, siapa yang mau ditunjuk. Semua harus sama di sana, di-share. Jangan tiru saya yang jeleknya, tolong ambil hikmahnya apa yang baik. Sekarang kondisinya udah terbuka, jangan saya yang jeleknya ya. Selamat mekanik, tolong. Bapak Selamat senior di sini, harusnya udah jadi leader di atasnya 2 tahun yang lalu harusnya. Jadi minta tolong dibawa temennya, Pak Marno juga, Hanafi, banyak temennya. Sini ada Pak Sabta yang punya ilmunya, tolong belajar ininya, digali ilmunya sana. Yang muda-muda. Memang capek sih, tetapi kalau kita punya mimpi, punya visi, bisa Allah sih ringan. Jadi pesan saya itu aja, tolong semangatnya dukung Pak Eko, Pak Sugianta, Pak Ali, Pak Wira. Jadi mohon yang sudah jadi leader-leadernya naungin semuanya, angkat di sana. Kalau Anda berhenti, yang bawahnya berhenti. Ibaratnya ini pengen keluar isinya, kan harus dibolong yang keluar. Betul, kalau botolnya airnya pengen keluar kan harus ditutup tutupnya, baru bisa keluar. Ya sama dengan organisasi. Kalau leadernya nggak mau lepas lagi naik, ya bawahnya nggak naik. Nah tugas yang atasnya gimana yang bawahnya naik, menarik, karena kita sebagai suatu perhubungan saling menarik. Tularkan ilmunya, jangan pelit ilmu. Kalau nggak bisa sama-sama belajar, kalau bisa ayo. Saya bukan yang orang yang baik Pak, banyak kekurangan jadi, tapi yang bisa saya lakukan itu hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diberikan. Saya tidak pernah ngeluh dalam hal kalau dikasih tugas mau perusahaan itu harus selesai mau 2 hari, 3 pulang pagi, tidak pulang, saya tidak mengeluh. Karena itu udah resiko saya, udah tanggung jawab saya di sana. Naik gaji terkadang nggak sesuai dengan hati, kesel memang, tetapi kita syukurin ya memang jatah saya segitu. Orang lain jatahnya memang lebih besar. Karena tanpa itu akhirnya timbulnya kitanya nggak semangat. Mungkin saya kadang ya mungkin pernah ngalamin waktu habis kenaikan gaji mungkin 1 hari 2 hari down. Tapi saya sadar saya harus survive. Karena tidak akan bisa membantu saya selama bukan diri saya sendiri. Ini bagi yang muda-muda, kalau memang itu tetap semangat lah, karena itu bukan untuk company tapi untuk diri kita sendiri sebetulnya, di rumah maupun dimanapun. Dan saya orangnya memang nggak mau diam sebetulnya. Kalau selama apa aja saya lakukan kerjaan, mau jadi tukang batu, mau tukang kayu, tukang itu apapun saya lakukan. Untuk ini aja mau kesibukan melatih otak. Di sini pun saya, karena di TE saya bisa masuk manapun, saya belajar. Dari mulai ikut mekanik, saya orang elektrik instrumen, diesel engine, terus instrumen, mekanik, produksi proses, sipil. Saya ikut belajar WWT, saya belajar dari office sampai WWT saya belajar dengan diri sendiri, bukan karena saya suka hal tantangan seperti itu, belajar teknis suka, maupun teknik apapun saya suka. Makanya kalau ada audit, ada ini engineer Jepang, saya ikut nimbrung, istilahnya tanya-tanya seperti itu. Bukan mencari itu, cuma untuk pengetahuan aja untuk penulis ini saya sendiri. Dan saya tidak punya mimpi menjadi pimpinan setinggi ini, enggak. Sampai mau jadi foreman pun saya dulu nggak ingin, cuma hanya kasih tugas kerja. Lembur, kalau ada lembur ya lembur. Tanya Pak Warno itu yang setiap hari saya menemani Pak Warno lembur.
Setiap hari saya tuh pulang jam 7 malam tiap hari. Tanya Pak Warno, karena salah satu Pak Warno masih harian. Pak Warno kadang-kadang ya kita nggak menutupin ini ya, kita butuh uang. Kadang-kadang Pak Warno, kita kalau lembur harus ada karyawan. Saya karyawan kan, kita harus lembur. Mau nggak mau saya juga mengerti. Ayo Pak lembur kita. Terlepas itu semuanya kan belajar di sana. Dan yang paling saya waktu terkesan waktu itu saya masih baru 2 tahun kerja. Saya dipanggil almarhum Pak Isep dengan Pak Asep Rohendi, mau tahu kan? Dipanggil di meja seperti ada begini. Tanya, kamu betah nggak kerja di sini? Iya betah Pak, orang di kampung juga nganggur kan gitu. Kalau betah, kamu belajar. Kamu tak kasih waktu setiap hari jam 5 sampai jam 7 belajar sumber baca buku ini. Tetapi namanya kadang-kadang juga belajar malas, ya kadang-kadang juga nggak belajar. Itu di sana. Ada kalanya pas lagi sama dia tungguin belajar itu kopi Penedi gitu kan. Sama Pak Asep itu, Pak Asep Rohendi. Sama, saya itu kadernya Pak Asep Rohendi dengan saya itu di Ciling untuk duduk bareng-bareng. Karena Pak Asep dulu bahasa Inggrisnya lebih pintar daripada saya. Jadi Pak Asep itu bahasa Inggris itu bagus dulu karena dia kuliah. Tapi kuliahnya nggak selesai. Belum tapi sudah. Tapi nggak bawa kaleng ke plan kan? Itu ya. Kaleng cat. Itu belajar akhirnya tanya, ditungguin, waktu ditungguin ya datang, tapi nggak tungguin ya enggak. Makanya saya yang buku-buku itu dulu apal di sini. Nyari G sekian, nomor buku berapa tahu. Dan sini saya udah mulai ngapalin yang untuk, karena di sini nggak bukunya jarang di ini ya. Saya ngapalin, ikut menambah seluruh pabrik kaosnya apa? Di Tambun. Kalau tanya Pak, flow meter ini posisinya di mana saya tahu, di lantai 2 dekat ini. Kalau terlalu tahu. Tapi lemburan masih kalah sama saya. Kalau jam 9 ini masih saya man, pulang jam 10 tiap hari. Jadi itu jadi banyak hal pentingnya di sana, banyak hal ini yang mungkin nanti ke depan saya percaya teman-teman semuanya lebih bagus, lebih aktif, dunia informasi lebih terbuka sekarang, tinggal kemauan. Selama orang mau, jadi tolong Pak Ali, Pak Wira, Pak Slamet, Pak Hamim, Pak Mamat yang listener, Pak Widi juga yang begininya, tolong sinergi yang lebih baik lagi. Ininya saling membangun, berbuat kompetisi di sana. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk komen-komen positifnya. Saya coba bukan mengenal sesuatu kesalahan ya kekurangan. Dan tolong Amin yang muda sebagai calon leadernya, tolong ikutin apa-apa yang baik di senior-seniornya. Tolong koordinasi lintas section, lintas divisi sesuai dengan rule struktur organisasinya. Komunikasi dengan leadernya dan sebagainya. Selama itu terjalin, insya Allah ini kena harmoni semuanya. Itu pesan saya, terima kasih. Saya tidak pergi, masih di Kerawang, dan saya tidak ini komunikasi terbuka untuk siapapun. Saya terima kasih kalau masih ada yang nanya, karena membuat saya aktif lagi berpikir, tidak ini bisa mengingat kembali ilmu-ilmu yang sambil untuk mengasah ilmu saya tentang apa macam-macam apapun saya buat diri saya sendiri. Dan saya silakan mau datang ke rumah, silakan. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan bisa kita ngumpul. Mungkin saya nggak janji kapan waktunya, nanti aja nanti kalau ada waktu saya kasih undang semuanya. Siapa? Insya Allah. Insya Allah, udah lagi puasa ya. Udah ngeplot aja dia. Booking tempat mancing. Insya Allah nanti. Semoga diberikan kelasan rezeki. Ya. Amin. Itu aja dari saya. Selamat. Bukan berpisah ya. Saya memberikan juga di tempat lain kita terus berkomunikasi, tapi di lain waktu, kesempatan dan lain tempat. Itu aja, selamat dan sukses untuk teman-teman TE. Jaga KIC, pesan saya. KIC adalah dapur kita. Yuk kita bareng jaga-jaga. 30 tahun saya menikmatin dari hasil KIC. Jadi tolong semuanya tetap bangun ini KIC. Selama ini menjadi dapur kita, yuk kita bangun, kita jaga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Unang atas waktunya memberikan bicara-bicara.
semua dan meninjau acara selanjutnya. Pak Eko, ada yang mau Serahkan. serahkan ke Pak Onang barangkali. Repot-repot begini. Ya, Pak Onang. Aduh, terima kasih banyak. Foto, Pak. Foto ya. Foto. Saya video. Oh ini. Pak Sukianta, Ucapan ada terima yang kasih, mau Pak. disampaikan juga. Kayaknya harus pakai scaffolding ya. Pakai power clip. Bisa nggak bawa? Terima kasih Pak Jata. Pak, ini sebelumnya mungkin ini dari rekan-rekan semuanya yang mereka berusaha untuk memberikan yang semampu dari rekan-rekan semua, jadi dari murni, dari seikhlas dari karyawan kita semuanya, dari MBT. Terima kasih untuk kerja selama ini, bimbingan dan pengarahnya. Sukses selalu buat Bapak. Semoga tambah sehat terus Pak Onang. Amin. Buka. Terima kasih teman-teman ya. Ini saya sangat mendapat perhatian khusus dari teman semuanya. Tidak ada yang bisa saya bantu. Yang balas ini hanya Allah yang membalas. Semoga menjadi bagian dari umur yang terbaik buat saya ini sana. Dan saya tetap menjaga silaturahim dengan teman-teman semuanya. Saya menganggap teman dan saya sendiri saudara saya. Saya tidak lepas karena besar dan lainnya di sini. Jadi tolong kalau memang saya ini kurang berkenan mungkin di jalan, kurang ngelawan. Saya sangat suka dan senang di sini. Karena manusia tempatnya lupa di sini kadang. Terima kasih. Ini suatu kehormatan dari kemarin saya sudah dapat sepenuhnya, dapat sepenuhnya lagi. Terima kasih ya. Salaman dong satu-satu. Iya. Terima kasih Pak Anang. Oh. Semangat ya. Ikutin Bali ya. Mbak. Padahal belum sempat ditegur yang lain lagi. Itu kembali ya. Input yang sama. Coba. Ingat pesan saya. Kita bukan pekerja, kita pemikir. Oke. Pak Haji, bimbing teman-teman ya. Sehat terus ya. Aldi, udah kamu ngomong. Kamu belajar tentang virus material, gunakan kamu buat ini. Salam, gunakan ini bagi orang tua ya. Bimbing teman-teman. Eko masih muda. Sapa Pak, selamat Pak Dianta. Mau cari kader. Belajar ilmu. Kalau perlu ilmu, minta Pak Sugianta. Belajar cepat. Kamu jadi di sini. Komunikasikan semuanya. PKS ya. Kita, kamu masih muda, potensimu masih banyak. Jangan di atas banyak. Jangan narasi. Tinggal teman-teman termasuk. Iya. Kamu udah celaka tapi jangan patah semangat. Apa ya? Tolong ambil ilmunya Pak Sabta. Tes engineering dari drawingnya, budgetingnya. Semangat. Udah San, thank you very much ya. Saya main lagi. Boleh. Hari Sabtu naik sepeda boleh kan? Sepedahan kita. Kita nanti bikin ini. Bikin Ramen. Oke. Sabtu besok oke? Sabtu. Siap. Gerak. Mau ada satu. Komunikasi dengan teman-teman.
Tapi nomor 2 tanya udah naik, tapi saya ada di sini. Hujan. Pak. Ya, terima kasih semuanya ya. Pak, sama. Oke, selamat Pak. Yang penting jangan diulangi balik. Tolong yang sudah kesempatan saya berikan, tolong wujudkan setelah saya akan menemonitor terus. Amin. Dan minta tolong Pak Eko nanti tolong dibimbing ini. Jadi kadernya udah PE. Rubah pola sikap yang sekarang. Kita di mana apa engineering-nya Pak. Kamu harus tahun besok terjadi. Pak Ali, Pak. Gimana? Kita pernah kalau jawab. Maaf ya, kemarin saya lakukan mungkin kata keras, tapi bukan karena benci, tapi karena sayang kamu untuk disiplin kamu ke depan. Ya, tolong warehouse dibangun yang bagus, inventory yang jalan. Jadi, makasih ya, udah bantuin saya yang ini. Tolong diminta jangan terapkan kondisi yang seperti kita dulu ya. Anak-anak sekarang udah berbeda polanya, harus berubah. Pesan saya harus komunikatif dengan section lain. Kalau kita nggak section ini, TE adalah tanggung jawabnya Suki. Suki harus membawa TE anak-anak teman survive di KIC. Suki harus masuk ke semua lini dan buat pesan. Kalau nggak, kita akan dikerjain orang lain. Jadi saya udah nggak usah bantuan yang monitor. Terima kasih. Akhir. Sehat selalu Pak ya. Coba. Penting teman-teman apa ya? Perhatian Pak Eko untuk semuanya ya. Tolong bantu. Dan mungkin insya Allah selama Anda sebutkan insya Allah Pak Eko bisa. Jadi terima kasih. Terus foto dulu. Ini. Foto bersama. Ini kan langsung Tuh, 2, 3. Hidup apa menang? Tuh, nanti gaya. Oke. Lagi. Sip. Kayak ada ya. Ya. 1, 2, 3. Oke.